Kita mulai ya, Kak, ini yang dicinta Allah. Dengan tema yang diminta ini, saya sebenarnya bukan psikolog. Yang cocok menyampaikan ini psikolog. Ya, bisa, kita coba. Sama-sama kita berjuang, berbagi. Ya, mungkin kita punya pengalaman yang beda di antara kita di dalam mendidik anak-anak kita. Kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Shadaqallahul azim. Ada yang hafal doa yang saya baca di akhir tadi? Rabbi auzi'ni. Ustaz hafal Ustaz? Insyaallah hafal ya. Ini doa yang harus dibaca oleh hamba Allah ketika usianya sudah mencapai di atas 40 tahun. Bu, ada yang usianya sudah di atas 40 tahun, Bu? Berarti yang belum kenal belum sampai ya. Ini doa Masya Allah. Wa aslih li fi dzurriyyati. Ini doa yang sangat dahsyat. Wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak yang soleh. Kenapa di usia 40 tahun kita khusus membaca doa ini? Buka ini surah Al-Ahqaf ayat 15. Karena disinilah banyak sekali goncangan-goncangan serta ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita dalam tarbiyah anak kita. Betul Bu? Kalau ibu usia 40 tahun, usia berapa anak ini? Kalau ibu nikahnya punya anaknya 25, berarti usia berapa Bu? Ini kalau kita 40, taruhlah anak kita 15 tahun. Benar Bu? Itu lagi sulit-sulitnya untuk mentarbiyah anak kita dengan tarbiyah yang baik. Ya Allah, dia sudah lagi tidak mendengar kata-kata uminya. Dia cuma hanya mendengar kata teman-teman dan masyarakatnya. Jiwanya memberontak. Makanya kita berdoa kepada Allah, wa aslih li fi dzurriyyati. Semoga anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan menjadi qurratu a'yun untuk kita semuanya pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dicinta Allah, untuk pertama dan utama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak limpahan rahmat, kasih sayang yang Allah berikan kepada kita yang tak bisa kita hitung dengan jari-jari kita ini. Terutama nikmat yang dititipkan zuriyah oleh Allah terhadap kita. Bu, nikmat yang Allah berikan seorang anak kepada kita itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Kenapa? Salah satunya rahim kita telah dipilih oleh Allah untuk dititipkan generasi-generasi robbani yang untuk selanjutnya. Ini sebuah nikmat. Karena begitu banyak, saya mohon maaf, saudara-saudara kita yang sudah berdoa, saudara kita yang sudah berobat kemana-mana, mungkin Allah kasih ujian terhadap beliau, tidak dikasih zuriyah. Tapi kita yang sudah dikasih zuriyah pada hari ini, kadang-kadang suka lalai di dalam memberikan tarbiyah terutama tarbiyah Islamiyah anak-anak kita. Sekali lagi Ibu, pesan kita semuanya, anak ini merupakan adalah investasi terbesar kita menuju surga Allah. Sepakat Bu? Bukan uang, bukan jabatan. Itu iya juga Bu. Cuma ini kita nggak boleh lupa. Jangan-jangan kita anak ini nomor terakhir investasi kita. Anak
ini nomor pertama. Jadi saya tanya ke saya, pernah nggak ibu ngobrol sama anak ibu baik-baik, bilang, Kak, Umi bersyukur kepada Allah, Bang, Umi bersyukur kepada Allah, abang dan kakak ini merupakan anugerah terindah yang Allah berikan kepada Umi. Pernah? Tapi nggak sering kan? Nah, ibu ngaku aja. Nggak sering kan Bu? Yang seringnya apa? Anak siapa ya Allah? Gitu. Yang adanya jadi beban terus. Sering-sering nyampaikan itu kepada anak ibu yang dia mau sekolah agama, pulang pagi sampai petang. Ada nggak ibu agakkan seperti itu? Apa ibu bilang? Bu Nova bilang, Ma, kenapa kakak dimasukkan ke Andalus rumah pulang nakal gimana lagi? Makanya iya kan Ustaz, Umi titipkan kakak sekolah dari pagi sampai sore biar nggak bisa main-main keluyuran kemana-mana. Salah. Tapi tanpa kita sadari, kita kayak gitu kan Bu. Bahkan anak-anak kelas 6 SD kita udah dikasih udah dikasih warning. Kalau nggak ikut apa kata mama, kalau nggak baik-baik anaknya, siap-siap mama masukkan pesantren. Iya kata Bu Lili. Tanpa kita sadari, ya ini dari sumpah. Sekali lagi, Bu akad ini kepada anak ini, karena mereka adalah anugerah terindah kita. Kita tahu kan, di zaman Ibu Adam yang qata'a amaluhu illa salas, shadaqah jariyah, atau ilmu yantafa'u bihi, aw waladun shalihun yad'u lahu. Dialah yang bisa menolong kita ketika alam kubur, dialah yang bisa mengangkat derajat kita, dialah yang bisa menghentikan azab kubur untuk kita. Dengar nggak riwayatnya? Ketika anak berdoa kepada Allah, Rabbighfirli wa liwalidayya, ketika malaikat mencambuk orang tuanya, anaknya berdoa untuk orang tuanya yang ada di dunia, azabnya dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan kepada anak kita, kalian merupakan anugerah terindah yang Allah berikan kepada mama dan papa, supaya nggak jadi beban. Ya. Selanjutnya masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat modal yang masih Allah berikan kepada kita. Modal kita apa Ustazah? Rasulullah SAW bersabda, umatku itu diibaratkan seperti seorang pedagang. Orang pedagang harus punya modal. Modal yang terbesar yang dimiliki oleh umatku adalah umur yang panjang. Karena dengan sisa umur inilah kita masih bisa membersamai anak-anak kita. Kita masih bisa memberikan tarbiyah kepada mereka supaya mereka bisa menjadi anak-anak yang soleh. Dengan sisa umur ini pula kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mengurangi jaringan-jaringan keburukan yang ada di dalam diri kita. Tetapi apabila modal tadi sudah diambil oleh Allah, sudah ditarik oleh Allah, maka tidak ada lagi kesempatan kita untuk menambah jaringan-jaringan kebaikan kita dan untuk mengurangi jaringan keburukan kita. Selanjutnya mudah-mudahan cinta Allah, mari sama-sama kita kirimkan salawat beserta salam kepada qudwah kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad allazi yukhrijun nas minaz zulumati ila nur wa ila siratil mustaqim. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Rasulullah lah yang telah memberikan panutan kepada kita, terutama di dalam tarbiyah anak-anak kita. Saya baca tarbiyahnya Rasulullah terhadap anak-anak luar biasa. Ini yang harus dengarnya bapak-bapak ini. Bagaimana Rasulullah mentarbiyah anak-anak mereka. Jadi sebenarnya tarbiyah anak itu bukan hanya di seorang ibu, meskipun kita tahu 75% tarbiyah anak itu berada di tangan ibunya. Sepakat kita Bu? Jadi ibu gak usah banyak ngomong sama bapak. Kita harus yakin, kita harus ikhlas bahwasanya anak ini tanggung jawab kita di dalam tarbiyah. Jadi kita kalau ngaji di fikih, tugas kita tuh cuma 3 aja. Diskusikan sama bapak-bapak. Yang pertama melayani suami. Apa lagi Bu? 2-nya tugasnya melayani suami dan mentarbiyah anak. Itu aja nih, bapak-bapak harus tahu tugas kita
Tapi kalau ibu ikhlas, ada lagi 20. Ikhlas mencuci, ikhlas menggosokkan bajunya. Apa Ustaz? Itu sedekah kami Ustaz, bukan kewajiban kami. Memang di dalam fikih jelas tuh. Bu, tapi jangan pula abis ini Bu bilang, Pak, saya nggak mau isi Pak. Nah itu pula yang saya takutkan. Ini merupakan pahala. Ingat lagi Bu, pahala. Sodako. Udah banyak sodako kita untuk suami kita. Bapak-bapak harus tahu. Makanya kita boleh mencari khadimah supaya kita bisa fokus untuk mendidik anak kita. Kan bapak-bapak orang idealis. Jangan marah ya Pak. Betul Bu? Anak harus siap. Rumah kita harus kan bisa tiga harus sekaligus. Semangat kalinya. Memang iya Bu. Tapi tetap bagusnya harus ikhlas. Apabila kita ikhlas menjadi amal pahala. Makanya kalau di Arab Bu, dalam fikih Hambali Hanafi ada nafkah khusus untuk seorang istri. Karena dia tadi bersedekah mencuci, menggosok, masak. Jadi bapak-bapak kalau kasih nafkah Bu, coba dilengketkan sedikit untuk istrinya. Meskipun uang-uang itu aja yang diputar-putar ya, tidak apa-apa kita kan Bu. Papa kasih 3 juta ini untuk makan, untuk anak-anak cukup ya. Dikasih kita 300.000 lagi. Ini untuk nafkah mama. Inilah ibu beli skincare apa boleh. Seharusnya bapak-bapak harus tahu. Ibu senang nggak dikasih uang gitu sama suami? Nggak usah banyak-banyak. Karena Hambali dan anakku itu begitu. Ada nafkah khusus yang diberikan untuk istri. Luar biasa ya. Ibu dari Sintawal sesuai dengan flyer yang sudah disebarkan, kita akan mengkaji bagaimana menjadi orang tua tangguh di akhir zaman. Bu, Ali bin Abi Thalib mengatakan, didiklah anakmu sesuai pada zaman dan masa. Jadi kalau kita bilang sebenarnya nggak ilmiah kalau ibu bilang sama anak-anak ibu ini, dulu mama nak, apa kata anak ibu sama ibu? Kan dulu ma. Benar nggak Bu? Ada kalanya anak kita bilang gitu kan? Ya dulu loh, ini beda. Sekarang zaman now loh, kata anak kita. Anak kita pun yang ngajarin kita. Jadi itu kata-kata itu mungkin nggak bisa dipakai lagi. Dulu mama waktu dulu, kita usah lagi disebut karena kita akan fokus ya di dunia cinta Allah. Ya, bagaimana menjadi orang tua tangguh di akhir zaman ini. Ibu, orang tua ini sekolahnya tidak akan pernah tamat. Betul Bu? Materinya tidak akan pernah habis kita. Dan ujian akan datang secara tiba-tiba. Siapa bilang mama-mama nggak sekolah? Siapa bilang orang tua kita nggak sekolah? Kita sekolah sampai hayat kita. Karena kita ingin menjadi orang tua yang baik. Apalagi di era penghujung zaman ini yang penuh dengan fitnah ini, di akhir zaman ini, sehingga banyak yang menakutkan kita, yang menggentarkan kita. Tapi jadikan ini gentar semangat buat kita untuk memperbaiki diri, karena sekarang kita sedang memboyong atau menjadikan generasi kita menjadi generasi robbani masa yang akan datang. Bu, di mana ibu punya anak tangguh, pasti di belakangnya dia punya orang tua yang tangguh. Betul Bu? Susah mendidik anak di era sekarang ini Bu? Insya Allah enggak. Maka kita akan berikan tipsnya di dunia cinta Allah ya, bagaimana kita bisa menjadi orang tua yang tangguh di akhir zaman ini. Yang pertama Bu, bagaimana kita harus fokus terhadap
mendidik anak. Nah, kita ini orang yang nggak fokus loh. Orang kalau tarbiyah anaknya itu fokus, maka dia akan mudah diatur. Salah kalau aku bilang dulu sama awak, nah dia belajar ilmu parenting sukses, jadi anaknya itu kan Bu, itu dulu. Sekarang ini kita harus selalu belajar bagaimana supaya kita bisa memperbaharui cara-cara yang baik supaya anak kita bisa kita didik dengan baik. Ibu-ibu yang dicinta Allah, anak kita merupakan qurratu a'yun bagi kita. Apa qurratu a'yun itu? Penyejuk hati. Ada ibu rasakan itu di dalam hati ibu sekarang? Anak beban atau penyejuk hati? Alhamdulillah penyejuk hati. Tapi kadang-kadang ada juga bilang sama anak kita, beban aja badan nih. Na'udzubillah. Jangan sampai ya ibu. Tapi bahkan anak juga menjadi ujian bagi kita. Sekarang ibu yang bisa mengukur. Sekarang anak itu sudah jadi qurratu a'yun bagi ibu. Makanya kita selalu berdoa aja tuh, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita yang sudah bisa ini masih ujian atau sudah anak kita menjadi qurratu a'yun bagi kita. Tetapi ibu-ibu yang dicinta Allah, bagaimana anak kita ini harus kita fokuskan tarbiyahnya. Fokus apa Bu? Tidak setengah-setengah. Tapi kita sebagai seorang ibu, karena disibukkan kita ini mencari kebutuhan pangan, kemudian sandang, sehingga kita ini sibuk dengan pekerjaan rumah, sehingga kita tidak fokus di dalam mentarbiyah anak kita. Saya mohon maaf. Betul Bu? Melihat perkembangan anak aja kadang-kadang lama loadingnya. Jangan kan itu, kalau anak kita mau curhat aja dengan kita, selalu nolak. Betul Bu? Pernah nggak ibu tolak anak-anak ibu kalau dia cerita? Dia masuk, Ma, kakak mau cerita nih Ma. Nanti deh ya, ini WA-nya lagi banyak balasan deh. Tunggu ya deh. Ma, akhirnya nggak jadi omong. Kita harus fokus. Tinggalkan semuanya itu, fokus bagaimana kita mendidik anak itu supaya dia menjadi anak yang memang betul bertarbiyah. Nanti kita lebih khususkan lagi ya. Jadi fokus di sini itu nggak usah dipikirin yang lain. Fokus dengan mendidik anak itu. Sesibuk apapun kita, Bu, ibu-ibu yang wanita karir, pergi pagi pulang sore, tetap waktu berkualitas untuk anak. Berarti kefokusan kita tetap ada di diri kita, meskipun ada perpanjangan tangan di dalam mendidik anak kita. Contoh, kayak saya ada yang nolongin di rumah, pastikan tarbiyah itu meskipun uminya nggak ada, tarbiyah itu hidup. Kita memang harus fokus. Yang pertama saya memperpanjang ini ya, fokus anak. Fokus terhadap pendidikan dia. Fokus terhadap mendidik dia. Kenapa? Karena ini perintah Allah. Jangan sampai kita lalai dengan fokus mendidik anak. Itu merupakan zalim terhadap anak kita. Zalim. Kan ada orang tua yang tidak fokus dengan pendidikan anaknya dan mendidik anak. Dia punya pandai sih sudah punya. Betul Bu? Dengan berjalannya waktu tidak diajarkan kan pandai. Dia kok dia tidak ada sedikit pun fokus di dalam mendidik anak. Tiba-tiba anaknya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Dek, kok udah hafal Dek? Pernah nggak ibu jadi orang kayak gitu? Siapa yang ngajarin Dek? Lalai, tidak fokus. Buka surah An-Nisa ayat 9. Kita tidak menakut-nakutkan, tapi ini adalah perintah Allah untuk senantiasa fokus di dalam mendidik anak kita dari kebutuhan apa saja, terhadap kebutuhan dunianya, akhirat dia, masyarakatnya, dan sebagainya.
An-Nisa ayat 9. Baca artinya dulu. Allah udah ingatkan kan? Dan kita pun disuruh takut jangan sampai kita zalim terhadap anak kita. Dan pasti kita ibu orang tua ini dia kan punya keinginan bahwasanya supaya anak kita itu berhasil dari segala segi. Itu nggak pernah dipungkiri, betul bu? Maunya kita nih ngaji kita, sekolah kita, apalagi bu? Prestasi semua. Terus apa anak kita? Enaknya abangnya robot ikut kelas ini, kelas itu sampai semuanya diikutin. Nggak ada waktu main untuk anak-anaknya. Bukan itu dikatakan fokus di dalam Al-Quran. Cuman bagaimana dia memang berusaha untuk mendidik anak dia, ya, supaya nanti ketika dia tidak ada lagi, dia sudah menjadi orang-orang yang hebat dari segi ibadah, kemudian dari segi masyarakat. Bisa dipahami nih bu ya? Bu, pesan saya ibu harus fokus di dalam mendidik anak-anak. Ini ngomong aja mudah, prakteknya sudah. Ibu suka. Yang kedua, ibu-ibu yang dicinta Allah, mendidik anak sesuai dengan fitrahnya. Tadi kita fokus. Ya, sekarang setelah kita fokus, kita akan mendidik dia sesuai dengan fitrahnya. Fitrahnya itu apa bu? Fitrah itu apa? Nah, lihat fitrahnya laki-laki, perempuan, kemudian karakteristik anak, apa lagi bu? Dan berbagai kemampuan, terutama fitrah keimanan. Jadi fitrah itu. Jadi kita harus mendidik anak kita sesuai dengan kefitrahannya. Kalau yang sudah ditetapkan Allah dia menjadi laki-laki, jangan dia dididik dengan cara perempuan. Laki-laki anaknya bu, tidak dididiknya surat ke masjid. Kasihan, jangan dibangunkan lagi pak. Apalagi di dalam masalah akidah dan ibadah. Laki-laki itu sholatnya di masjid, misalnya. Perempuan misalnya sholatnya oke di rumah. Mainannya mobil, mainan dibelinya dari yang boneka itu, misalnya. Tapi kita mendidik sesuai dengan fitrah dia dan karakteristik dia. Di sini kan ada pemeriksaan psikologi anak kan bu? Ada bu ya? Mungkin anak ibu melankolis misalnya. Apa lagi? Fitrah itu bisa juga dari karakternya, kecenderungan dia. Didiklah, dan setiap anak itu fitrahnya, fitrah keimanannya harus bu. Tapi kemampuan dan karakteristiknya itu tidak akan pernah sama. Benar bu? Ini yang susah kita untuk mendidiknya. Kita selalu membandingkan abangnya dengan adiknya. Betul bu? Abangmu dulu satu, ibu sepuluh besar saya nak masuk loh. Malas juga lagi belajar. Itu membunuh karakter anak. Ya, ini dari cerita Allah. Kita coba ini. Ya, bagaimana kita mendidik dia sesuai dengan fitrahnya. Kemudian fitrah keimanan lah yang pertama kali yang diperintahkan oleh Allah untuk mentarbiyah. Berarti akidah. Ini tarbiyah yang pertama kali. Pastikan anak-anak kita sudah kita tarbiyah dari segi akidah terlebih dahulu, baru ibadah. Apa itu maksudnya? Sudah pastikan anak kita itu sudah mengenal Allah, muraqabatullah, ma'iyatullah. Apa saja yang dia lakukan, yang dia kerjakan di dalam aktivitas dia, pastikan muraqabatullah, ma'iyatullah, Allah bersama kita nak. Allah ada di samping kita nak. Ini kadang-kadang kita mau. Apalagi di era akhir zaman.
kuat, dari akar-akarnya itu yang tak kuat itu pasti dia goyah dan cepat dia runtuh atau tumbang. Dari hal yang kecil aja Bu. Kalau anak ibu beli krayon baru, saya coba mempraktikkan sendiri nih, belikan krayon, mama kan uangnya banyak, belikan lah. Pernah nggak ibu sertakan di situ Allah? Dek, ini mama berikan krayon, ini merupakan rezeki dari Allah yang dititipkan Allah kepada mama dan adik. Jadi pastikan semua itu Allah terus. Anak ibu dengan bangga menceritakannya, alhamdulillah mah, abang masuk olimpiade matematika. Contoh anak saya bagus suka matematika. Olimpiade matematika. Kok enggak olimpiade fisik gitu kan? Nah, kita tahu karakter anak kita beda-beda kan? Hebat abang loh. Semua kawan-kawan abang nggak ada tahu. Abang tahu sendiri. Gimana kita supaya mendekatkan diri kepada Allah? Nah, itu semua kepercayaan yang diberikan adalah Allah. Apa? Kalau kita dekat sama abang, kita nggak boleh sombong. Tapi kita lemah menghindari. Mentarbiyah anak dari segi ibadah, tarbiyahnya selalu tarbiyah abid. Apa tarbiyah abid dulu? Ibadah seorang hamba karena takut sama Tuhannya. Gimana anak kita mau beribadah? Kita kalau nyuruh anak sholat gimana? Gimana Bu? Kakak sholat. Ya nih, sebentar lagi mau masuk neraka. Itu namanya tarbiyah abid. Tarbiyah yang kita tanamkan anak kita beribadah itu karena dia takut kepada Allah, bukan cinta. Karena itu instan. Kita daripada berbelok-belok aja instan ya. Gitu kan Bu? Maka mau ya udah kamu serahkan. Tapi coba ketika kita menyuruh anak itu sholat itu ada orang ya Allah. Allah tercinta dengan orang yang sholat. Jadi sholat itu bentuk kasih kita kepada Allah. Terus nanti Allah lihat nggak nih? Kalau kita baca Al-Fatihah, Allah jawab Al-Fatihah kita persisikan. Cuma ini kita perlu dulu menyampaikan. Jadi memang kita diperintahkan untuk mendidik anak kita sesuai ya, pendidikan cinta Allah. Jadi sejak mereka ditiupkan ruh itu sudah ada fitrah keimanan di dalam jiwa anak kita. Betul Bu? Umur berapa? Ruh itu ditiup di perut rahim kita, anak kita. Berapa bulan? 4 bulan kan? Terbalik Bu. 4 bulan ruh anak kita ditiupkan di dalam rahim kita. Apa kata Allah? Engkau akui nggak akui Tuhan? Qalu bala syahidina. Iya ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan. Dan rahim itu sudah ada ini yang sudah. Ya Bu ya? Ayo Bu, kita didik anak-anak kita sesuai dengan fitrah yang diberikan pada mereka. Dan Ibu yang dicinta Allah, anak-anak kita ini merupakan khairul ummah. Betul Bu? Ini yang membedakan kita dengan orang-orang lain, bahwasanya ya dari rahim orang muslim ini keturunannya itu adalah khairul ummah. Buka surah Ali Imran ayat 110. Ali Imran 110. Kuntum khairal ummatin ukhrijat linnas atamuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita memang ya, disuruh untuk mengerjakan kebaikan dan meninggalkan larangan. Ta'muruna bil ma'ruf, beramal ma'ruf dan nahi 'anil munkar. Jadi anak kita sebenarnya khairul ummah. Itu yang kedua. Bisa dipahami bahasa saya? Yang ketiga, ibu-ibu yang dicinta Allah, mendidik anak dengan cinta. Aduh, inilah yang payahnya Bu. Mendidik anak dengan cinta. Kita kalau sudah cinta, pasti kita nggak marah-marah. Benar Bu? Tapi kira-kira ibu di rumah sering nggak dibilang anak, mama sang pemarah? Saya dapat gelar sama anak-anak kita Kak Ros. Nah, anaknya 6 Bu, wajar saya dibilang Kak Ros. Tapi kalau anak ibu 1, emosi tinggi pula,
rukiah kan? Iya harus rukiah. Kita tuh sifat emosinya itu tinggi. Betul nggak Bu? Nah, kenapa tarbiyah kita itu lambat? Tarbiyah ibu-ibunya. Karena dia mendidik itu nggak dengan cinta, mendidik dengan emosi. Mana sering ibu setiap hari? Saya mohon maaf. Ibu mana sering mengucapkan kalimat cinta dengan anak atau mencela anak sehari-hari? Baik ibunya nih luar biasa. Cinta ya Bu ya? Saya kalau lagi halako dengan anak-anak, kami punya halako setiap minggu sekali. Itu dia Bunda ya. Asalnya memang agak cepat ya Bunda. Mendidik anak dengan cinta. Jadi ulang lagi deh. Mendidik anak dengan cinta. Kalau kita sudah mendidik dengan cinta, itu insya Allah tarbiyah kita itu akan cepat terrealisasi. Tapi kalau kita mendidiknya dengan marah-marah, mendidiknya dengan emosi, jadi tarbiyah yang kita sampaikan itu nggak sampai. Bisa nggak Bu? Mama kenapa sih marah-marah gitu? Dan ini memang di dalam tazkiyatun nafs, ini merupakan tabiat seorang perempuan. Cepat marah, cepat reda. Benar Bu? Di dalam tazkiyatun nafs ada 4 tingkatan marah. Coba Ibu pilih ya. Nah ini kita di dalam mendidik anak kita, ini kita introspeksi diri dulu. Dalam tazkiyatun nafs ada seorang ibu, dia mudah marah, lama redanya. Ada nggak ibu yang kayak gini? Bukan kita lah. Cepat marah, lama reda, ngerti nggak? Nah ini sebuah umat nih. Cepat marahnya, lama redanya. Anaknya yang minta maaf dulu, nggak dimaafkan. Mama nggak maafkan. Pokoknya dia mama sampai besok-besok. Sedih, kita udah tahu ketika kita marah sama anak kita apanya yang putus. Salah-salahnya kan? Kita udah tahu, tapi buat juga maksud saya. Salah-salahnya itu pada putus nih. Marah lagi. Yang kedua, ada ibu, jadi ibu seorang ibu perempuan lah khususnya. Kita kaji perempuan ya, karena kita perempuan ya, bapak dengar aja. Ada caranya juga untuk bapak-bapak nih. Ada dia susah mulai marah, susah buat redanya. Ada nggak nih? Mama nggak marah ya, tapi tengok aja kalau mama ada marah. Enggak ya itu. Benar Bu? Sama temanku juga gitu. Dulu saya orang yang nggak marah lagi, tapi kalau udah marah susah saya sebut. Aku dendam dia. Dia pernah jelas sama orang kayak gitu kan? Yang ketiga dalam tazkiyatun nafs Ibu, ada orang wanita perempuan ibu cepat marah cepat reda. Ibu ini kan, makanya nggak mampan lagi kita mentarbiyah anak itu dengan marah Bu. Anak kita udah tahu kita kayak gitu, jadi dia nggak mudah-mudah Bu. Ya ini kalau mama yang bilang marah nanti bisa nanya pada anaknya bilang, ya biasa mama begitu. Benar nggak? Benar nggak? Ya sama dia kayak gitu ya. Anak saya dulu juga ya biasa begini, nggak baik lagi, sehingga nggak mampan lagi. Kalau ayahnya yang ngomong, merasa nggak? Kakak matikan TV, siap nih. Kata dia, awak begitu ngomong, ya kan? Ntar lagi nih, ntar lagi. Karena kita terlalu suka marah dan cepat marah. Tapi yang terbagus yang keempat, lama mulai marah, cepat reda. Tapi kita mengerti kali loh, Roholi. Dididik anak kita dengan kasih sayang. Rasulullah dengan Hasan dan Husain, anak itu dirangkul, ya kan Bu ya? Anak itu dipeluk, mengajak dengan cara yang baik, dengan cinta. Kita ada anak kita ada lihat muka kita dia takut dia. Kan mau peluk, cium aja aneh. Ya, nama ibunya ya, saya marah ya. Tapi luar biasa.
Yang dasarnya itu seorang ibu kalau dia marah dengan anaknya, dia tidak akan dendam. Dan bahkan setelah dia marah, dia bisa langsung mendoakan anaknya yang beristilah mahfuz. Tapi seorang anak, kalau dia marah kepada orang tuanya, itu dia bisa lama marah kepada orang tuanya. Introspeksi diri. Betul Bu? Banyak ini. Ibu bertengkar sama ibunya, nggak nelfon 1 bulan ke kampung. Saya sakit hati sama ibu saya, misalnya saya tersinggung. Daripada saya nanti salah kata, bagus saya nggak usah nelfon ibu saya sampai sebulan ini. Salah saya. Kalau orang tua kita ibu sekali kita melakukan kesalahan, cerewet dia, ibu kita pada malamnya dia sudah angkat kedua tangannya kepada Allah. Ya Allah, bahagiakan hidup anak. Ya kan Bu? Jadikan keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Marah dari pagi, tapi dia sudah langsung bisa mengangkat anaknya. Beda dengan anak. Tapi itulah yang harus kita. Masya Allah itu kita semua pasti merasa. Kita sebagai seorang anak, kita juga sebagai orang ibu. Betul Bu? Jadi cintailah anak-anak kita. Jangan sampai ibu mengatakan mereka itu beban yang ada di dalam hati. Jangan sampai ibu bilang anak ibu itu sakit. Saya sempat curhat tadi malam di buku pengajian, anaknya itu bermasalah SMA, sudah dipindahkan kemana-mana, terpanggil lagi orang tua, kemana-mana terpanggil lagi. Saya bilang satu pesan saya ini, istighfar sama Allah. Anak kita seperti itu karena kelahiran kita di dalam didik dia di masa usia emas. Banyak sekali tarbiyah bisa yang kita lakukan begitu saja dengan anak-anak kita ketika kita di masa muda. Betul Bu? Jadi karena saya kembalikan ibu istighfar sama Allah, nanti Allah kembalikan anak ibu jadi anak yang soleh. Jadi sekali lagi tidak ada anak yang baik. Didiklah mereka dengan cinta. Kemudian didik yang cinta Allah, yang selanjutnya dengan cepat aja nih, memproteksi ananda dengan aturan. Di rumah ibu punya aturan, jangan sampai keluarga ibu yang tidak punya visi misi di dalam rumah tangga ini bertemu di akhirat Allah nanti. Sampaikan kepada anak-anak kita, buat aturan di rumah, tapi jangan sampai aturan itu membuat dia tertekan. Salah juga kalau ibu bilang nggak boleh keluar, nggak boleh main-main kemana-mana, pokoknya di rumah ini kamu nggak boleh bergaul kemana-mana. Ada perasaan takut termasuk saya. Takut nanti kenapa-napa dia terbawa dengan lingkungan yang tidak baik, sehingga kita kurung anak kita. Itu juga salah. Anak kita ini pendakwah, biarkan dia, aktifkan dia di kegiatan-kegiatan sosial dan kegiatan-kegiatan keagamaan supaya dia nanti bisa menjadi pemimpin yang cemerlang. Jangan sampai anak ibu manjakan di rumah, pokoknya kalau sekolah di rumah, nggak boleh kemana-mana. Anak ibu nggak punya teman. Kalau ibu nggak nyaman, silakan mainlah ke rumah dan punya aturan. Ini yang saya garis bawahi. Ini sekarang ini akhir zaman. Kalau ibu nggak kuat mendidik anak-anak ibu, nanti anak kita akan mudah terobsesi atau tercemar dengan lingkungan yang sekarang yang tak baik-baik. Buat aturan di rumah. Ibu punya aturan di rumah ibu? Tilawah anak punya aturan? Main handphone anak punya aturan enggak? Ya harus punya. Makan bersama, halaqah keluarga. Ibu punya halaqah keluarga? Halaqah keluarga punya? Pernah nggak ibu duduk setiap minggu dengan suami, istri, anak-anak ketiga? Itu namanya halaqah. Ajak suami kita, meskipun bapak duduk-duduk aja lah Pak. Yang penting ada masa kita untuk bertemu dengan anak-anak kita yang evaluasi. Sesibuk apapun sekali seminggu aja, setengah jam aja. Tapi semuanya duduk. Supaya kita evaluasi aturan-aturan yang sudah kita kerjakan di rumah kita semuanya. Karena tarbiyah kebiasaan itu tinggi wilayah. Kayak mana mama bapaknya begitu dia. Ibu suruh anak ibu bangun subuh, ibu aja bangunnya jam siang gitu.
namanya tarbiyah kebiasaan. 3 orang anak hidup 5 hal. Ada yang baca Quran, itu majelis malaikat. Ada yang kultum, anak saya kultum meskipun dia cuma lihat Google. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak baca sebuah hadis ini Rasulullah bersabda. Apa yang penting dia kasih kalimat nasihat untuk adiknya. Nanti dia bercerita sama dia, kita dengerin. Akhirnya nanti dia punya tanggung jawab. Dek, kamu lagi baca Quran, baru gak kakak? Dia punya tanggung jawab dan punya aturan, dia punya majelis kita. Ini yang kita kadang-kadang gak punya. Enggak punya. Kakaknya memberikan contoh kepada adiknya. Kita harus bisa membuat aturan di rumah kita. Membuat aturan, jangan sampai ibu tidak punya aturan di rumah tangga. Dan dia kebiasaan, arahkan anak-anak kita, berikan dia waktu bermain, berikan dia waktu baca Quran, berikan dia waktu belajar. Tapi punya aturan, jangan sampai kita menjadi orang tua terserah kalian anak buat apa. Ada juga orang tua yang begitu. Punya aturan di dalam rumah. Yang terakhir sebenarnya masih banyak. Saya cukupkan yang terakhir. Tidak ada cara lain hanya meminta kepada Allah. Karena untuk menjadi orang tua akhir zaman ini memang sulitnya luar biasa. Ada saja masalah apa-apa ketika kita mendidik anak kita, kembalikan kepada Allah. Ya Allah, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Aku ikhlas ya Allah. Engkau yang memberikan ujian, Engkau pula yang meluluskan kami dan membantu kami menyelesaikan ya Allah. Minta sama Allah, tidak ada cara lain. Bangun malam, sebut nama-nama anak-anak ibu yang ibu cintai. Tawasulkan dia kepada Allah dengan cara apapun supaya anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Doa, jaga sekalian kekuatan doa. Kekuatan doa inilah yang membuat anak-anak kita nanti menjadi anak yang baik. Meskipun kita sudah sekian tadi, cuma doa. Ya Allah, jaga anakku ya Allah. Ketika dia pergi sekolah, jaga hidup mereka supaya dia terhindar dari fitnah dajjal dan sebagainya. Saya gitu kalau pergi sekolah, Kak, bantu lupa berdoa, lihat kanan kiri. Saya berdoa, semoga anak ini selamat, semoga bisa menyerap pelajaran dengan baik, karena Allah lah yang maha segalanya. Sekali lagi Ibu, saya puji ada untuk menjadi orang tua akhir zaman ini kita harus memiliki 2 pintu. Yang pertama, pintu tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus meyakini tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Biasanya kalau dalam tarbiyah anak itu yang sering itu tauhid asma wa sifat yang kita transferkan kepada anak. Nanti ya, contoh, Umi tadi abang nggak nyontek loh. Alhamdulillah, berarti anak ini tahu bahwasanya Allah punya maha melihat. Itu kita asma wa sifat pula yang lemah. Benar Bu? Umi, tadi abang berkelahi kan di sekolah, aku maafin loh teman abang. Alhamdulillah, anak ini orang yang pemaaf, karena kita tahu Allah Maha Pengampun. Enggak? Itu namanya asma wa sifat. Jadi apapun kegiatan anak kita, tauhidnya harus ada. Yang kedua, Ibu, ikatan hati antara orang tua dan anak, ya, untuk ya melawan berbagai goncangan yang ada di akhir zaman ini. Kalau sudah ada ikatan hati antara anak dan orang tua, maka dia akan condong kepada kita dan tidak memindahkan apapun goncangan-goncangan yang ada di dalam luar sana. Ibu, semoga kita bisa menjadi ibu yang hebat. Semoga gelar-gelar ibu yang hebat ini diberikan oleh anak-anak kita sendiri terhadap diri kita. Lalu ya, pernah nggak ibu bilang, mama ini mamanya hebat. Kalau kakak nggak punya mama, insya Allah kita kakak jadi seperti ini yang ada di Tuhan. Kapan dia bilang kita ini adalah ibu yang sangat hebat untuk dia? Yang ada tuh kadang-kadang mama tuh sendirian. Jangan Bu, jarang anak-anak kita memberikan seperti itu kepada kita. Mama adalah orang yang hebat. Mama sudah menunjukkan dengan seperti itu. Insya Allah bila kita akan memberikan anak-anak kita kepada kita. Sama berjuang Ibu, jangan ada kata-kata apa namanya itu menyesal atau kata-kata
sudah terlambat, sama-sama kita bangkitkan anak kita kembali. Insya Allah dengan kita banyak istighfar, belajar, memperbaiki tarbiyah mereka akan menjadi anak-anak yang soleh dan berhasil dari segi dunia dan akhirat. Selamat berjuang ibu. Alhamdulillah wa ta'ala minal muqtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.